Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Sobat milenial yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Zaki Mirza. Tentunya masih di sore-sore berkah terus, Masya Allah. Allah ini menciptakan manusia dengan beragam yang begitu banyak. Beda suku, beda bangsa, beda bahasa, bahkan beda agama. Lalu bagaimana sih sikap kita dalam menghadapi perbedaan agama? Itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah ketika hijrah dari kota Mekkah Al-Mukarramah masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kenapa dinamakan Madinah Al-Munawwarah, yang artinya kota yang terang benderang? Madinah kota, Al-Munawwarah terang benderang. Karena memang di kota inilah umat beragama saling bisa hidup berdampingan dengan akur dan damai di bawah satu payung, yaitu Piagam Madinah. Di bawah satu pimpinan, yaitu kekasih Allah Muhammad SAW. Rasulullah bisa hidup berdampingan saat itu di kota Madinah dengan saudara-saudara beda agama. Ada yang beragama Majusi, ada yang beragama Nasrani, bahkan ada yang beragama Yahudi. Tapi mereka saling melengkapi, saling menyempurnakan. Karena memang perbedaan itu sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kata Allah, kami ciptakan kalian ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya bukan untuk berselisih, tapi lita'arofu, untuk saling mengenal, saling mengisi, saling menyempurnakan. Maka bersyukurlah kita guys, hidup di Indonesia. Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Bahasanya sudah tidak terhitung, banyak banget. Tradisi, budaya, agama, ada beberapa agama yang resmi. Tapi indahnya Indonesia, kita disatukan dengan satu payung, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Kita hidup di bawah rumah Pancasila. Yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka siapapun yang merasa warga Indonesia, masyarakat Indonesia, dia harus meyakini dengan Tuhan yang Maha Esa. Tapi tidak cukup sampai di situ. Setelah dia meyakini akan Tuhannya, maka dia harus juga baik terhadap tetangganya, walaupun beda suku. Ada Sunda, Betawi, kemudian Dayak, Bugis, dan lain sebagainya. Hidup beragam, tapi di satu rumah dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Percaya kepada Tuhan, yakin dengan agamanya, tapi dia tetap berakhlak. Dan seperti itulah yang dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Maka di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana saudara-saudara kita umat muslim bisa ikut merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Mereka mungkin tidak berpuasa, mereka mungkin tidak ikut berbuka, tetapi bagaimana mereka bergembira dengan menyiapkan takjil, menu-menu berbuka, mereka ikut membangunkan sahur, bahkan mereka ikut bangun di pagi hari, menyaksikan tayangan-tayangan yang bermanfaat. Subhanallah, indahnya perbedaan. Perbedaan untuk saling berangkulan, bukan untuk saling menjauhi. Maka sobat milenial yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan nih bulan yang pas banget nih. Kalau seandainya kita ingin mengajak saudara-saudara kita yang non-muslim untuk sama-sama melihat ini loh indahnya Islam. Karena di zaman baginda Rasulullah SAW banyak orang-orang non-muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi yang mereka masuk ke dalam agama Islam karena merasakan indahnya bulan Ramadan. Bagaimana di bulan Ramadan ini umat Islam berbondong-bondong, mereka bersedekah. Karena memang setiap kebaikan di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana di kota Madinah saat itu Rasulullah dengan para sahabat mengajak orang-orang non-muslim juga untuk ikut berpuasa. Yang pada akhirnya itulah yang memanggil mereka
buat tahu banyak tentang Islam. Mereka kepo, what is the real Islam? Yang pada akhirnya mereka terpanggil mengucapkan syahadat, meyakini Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah sebagai kekasihnya Allah. Karena apa? Karena akhlak dari umat muslim saat itu. Maka berdakwah kepada saudara kita yang non-muslim tidak dengan paksaan. Apalagi dengan hunusan pedang, bukan. Tapi dengan akhlak. Nah, di bulan Ramadan ini, yuk guys, kita sama-sama banyak bikin konten. Kita posting di IG kita, di Instastory kita, di Facebook kita. Betapa Ramadan ini bisa dinikmati oleh siapapun, termasuk oleh saudara-saudara kita yang non-muslim. Ada toleransi antar umat seagama. Beda mazhab, tapi harus berangkulan. Yang satu subuhnya dengan kunut, yang satu tidak dengan kunut. Yang penting kan sholatnya berjamaah. Ada lagi toleransi antar umat seagama. Beda agama, tapi tetap di bawah payung Pancasila. Subhanallah, this is the real Islam. Inilah Islam guys. Rahmatan lil alamin. Dengan siapapun kita bisa bergaul. Tidak pandang usia, tidak pandang bahasa, bahkan tidak pandang agama. Tetapi kalau sudah urusan ibadah, akidah, pakemnya sudah jelas, ada tracknya. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Jangan paksa saya untuk masuk ke tempat ibadahmu dan saya tidak akan pernah paksa engkau masuk ke tempat ibadahku. Itulah Islam. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semakin cinta dengan perbedaan. Bukan untuk saling berselisih, tapi untuk saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi nanti bersama saya Zaki Mirza. Tentunya di program yang sama. Sore-sore berkah. Berkah terus. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.